Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Afriansyah, peserta Latsar CPNS Golongan 2 BPSMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang akan telah saya buat tentang wawasan Nusantara dan bela negara. Check this out. Oke guys, kita langsung aja yuk kita bahas mengenai mind map ini. Yang pertama, ini kita akan bagi dua bagian, di sebelah sisi kiri dan sebelah sisi kanan. Di sebelah sisi kiri itu tentang wawasan kebangsaan, di sisi kanan ada tentang bela negara. Langsung aja kita ke sisi kiri dulu deh, yaitu tentang wawasan kebangsaan. Nah, di wawasan kebangsaan ini kan udah ada kebagi menjadi 4 bagian ya kan. Pertama kita akan tahu tentang definisi apa tuh wawasan kebangsaan. Terus ada sejarah bangsa, sejarah NKRI. Gimana sih dari awal sejarah bangsa dari penjajahan sampai ke Indonesia merdeka. Terus ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Itu kayak gimana sih? Ntar kita akan bahas. Sama kita akan tahu tentang identitas bangsa, yaitu bendera, bahasa, lambang, dan lagu. Nah, langsung aja deh kita ke definisi. Apa itu wawasan kebangsaan atau biasa disebut wawasan Nusantara ya, sama aja. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan bangsa dan negara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila UUD 1945 Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, kenapa? Supaya kehidupan kita tuh sebagai orang Indonesia, bangsa Indonesia itu tentram, nyaman, adil, dan sejahtera. Apalagi kita sebagai seorang calon ASN ya, itu harus bisa tahu memposisikan diri sebagai bangsa Indonesia yang punya wawasan kebangsaan. Kenapa? Karena kita bisa berpendirian teguh supaya kita tuh ingatnya ke NKRI, gak gampang tergoda sama yang lain-lain yang buruk. Nah, seperti itu mungkin garis besarnya definisinya ya. Lanjut ke sejarah NKRI. Nah, untuk mempersingkat kita langsung ke peristiwa penting aja ya terkait NKRI. Yang pertama itu ada kebangkitan nasional. Nah, kebangkitan nasional itu diperingati pada tanggal berapa sih? Tanggal 20 Mei. Nah, itu kenapa awalnya itu bisa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi pada tanggal 20 Mei 1908 itu terbentuklah organisasi yang namanya Budi Utomo. Nah, itu tuh dari mana? Itu dari para mahasiswa Dokter Jawa Bali yang menggagas rapat kecil di rumahnya Bapak Dr. Sutomo. Nah, kenapa itu kejadian itu tuh dijadikan sebagai salah satu peristiwa penting? Kenapa? Karena di pembentukan itu, organisasi itu tuh awal mula perkumpulan yang membuat organisasi yang tujuannya untuk memperdekakan Indonesia. Jadi itu tuh awal mula dari organisasi pemuda. Nah, makanya dinamainnya Kebangkitan Nasional gitu. Nah, selanjutnya dari Kebangkitan Nasional itu timbul lagi ada Sumpah Pemuda dan Kongres Pemuda 1 dan 2. Nah, itu apa sih? Jadi Sumpah Pemuda itu sebenarnya impact atau akibat dari terjadinya Kongres Pemuda 1 dan 2. Jadi kini kita langsung aja. Nah, Sumpah Pemuda itu tanggal berapa sih diperingatinya? Tanggal 28 Oktober kan? Nah, kenapa tanggal 28 Oktober itu diperingati sebagai Sumpah Pemuda? Karena pada tanggal 28 Oktober 1928 itu digagasnya pidato dari Muhammad Yamin. Nah, pidato itu yang sebagaimana kita tahu yang udah jadinya bunyi Sumpah Pemuda. Apa sih itu pidatonya? Yang pertama, kami putra-putri bangsa Indonesia mengaku bertumpah dari yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, jadi itu Sumpah Pemuda itu kan tadi akibat dari Kongres Pemuda kedua. Yang Kongres Pemuda 2 itu diakibatkan adanya Kongres Pemuda 1.
Nah, jadi seperti itu urutannya, ada Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2 dulu, baru terjadi Sumpah Pemuda. Selanjutnya ada ini BPU PKI. Nah, kalau BPU PKI ini udah mulai semacam organisasi yang udah lebih siap nih untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPU PKI itu terbentuknya tanggal 29 April 1945 yang bertepatan sama ulang tahun Kaisar Jepang katanya. Nah, ini tuh diketuai oleh ini Dr. Rajen Tumenggung, Rajiman Widyoningrat, dan anggota-anggotanya. Pokoknya tuh dia mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk beberapa kali sidang, 2 kali sih kalau di sini. Lanjut, itu ada PPKI. Nah, apa PPKI kepanjangannya? Kalau tadi BPU PKI itu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau PPKI Panitia Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. PPKI itu resminya dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Terauchi dan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini tuh sebenarnya lanjutan dari BPU PKI, organisasi yang lebih siap lah. Nah, jadi tugasnya dia hanya melanjutkan pekerjaan dari BPU PKI ya, untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apa aja sih, misalnya kayak meresmikan Undang-Undang 1945, mempersiapkan pemindahan kekuasaan yang tadinya dijajah Jepang supaya Indonesia merdeka, dan lain-lain. Nah, gak lama setelah PPKI terbentuk, mulai tuh terjadi kekosongan kekuasaan tanggal 14 Agustus tepatnya 1945. Nah, itu tuh pas saat bomnya Hiroshima Nagasaki ya, yang Jepang dibom sama sekutu. Nah, jadi di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan kan. Nah, pas kekosongan kekuasaan itu sebenarnya ada 2 kubu tuh di Indonesia, ada golongan tua dan golongan muda. Masing-masing sebenarnya tujuannya sama, untuk membuat Indonesia segera merdeka. Tapi kalau untuk golongan tua, di mana yang pimpinannya Insinyur Soekarno, itu maunya Indonesia merdeka dengan perantara PPKI. Nah, tapi kalau golongan muda mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan secepat mungkin tanpa menunggu-nunggu PPKI. Nah, akhirnya singkat cerita, tanggal 17 Agustus itu diperingati sebagai Hari Kemerdekaan, karena pada tanggal 17 Agustus itu jam 10 pagi Insinyur Soekarno akhirnya membacakan naskah proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, selanjutnya tadi kan udah tentang sejarah NKRI. Nah, sekarang kita ke bagian ketiga dari wawasan kebangsaan, yaitu konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Nah, itu ada 4. Yang pertama Pancasila. Nah, dari SD kan kita udah diajarin kan apa itu Pancasila. Pancasila kan silanya ada 5. Yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil yang beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu kita benar-benar harus wajib tahu dan bisa memahami filosofi di masing-masing sila itu. Nah, yang kedua UUD 1945. UUD 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum yang terdiri dari pembukaan dan batang tubuhnya. Itu kalau bisa kita juga harus tahu itu apa isinya, dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan bangsa dan negara berdasarkan itu, pedoman itu. Nah, yang ketiga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu juga kita harus tanamkan dari kehidupan, bahwa kalau kita tuh nggak usah mandang suku, ras, agama dalam berbangsa dan bernegara. Kita tuh satu bangsa Indonesia. Yang keempat maksudnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu digagasi dari sidang PPKI awalnya tahun 18 Agustus 1945. Adapun tujuan dibentuknya NKRI yaitu ada 5, atau singkatannya 5 dasar. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Das, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian terakhir dari wawasan kebangsaan, ada identitas bangsa. Itu dari bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan. Pertama itu ada bendera. Bendera bangsa Indonesia itu kan
sebagaimana yang sudah kita tahu namanya bendera Sangsaka Merah Putih. Lalu ada bahasa Indonesia, bahasa nasional. Apa kabar? Nah, misalnya lambang kebangsaan Indonesia itu burung Garuda. Dan yang terakhir lagu kebangsaan Indonesia itu lagu Indonesia Raya. Gimana sih yang kayak gimana lagu Indonesia Raya itu? Indonesia tanah airku. Nah kayak gitu. Oke, lanjut ke bagian kedua nih kita sekarang. Bagian pertama wawasan kebangsaan udah selesai, kita ke bagian kedua. Nah di bagian kedua ini ada 3 bagian sekarang. Yang pertama definisi dari bela negara. Nah, apa sih sebenarnya bela negara itu? Kita harus membela siapa gitu maksudnya? Apakah kayak gitu? Ternyata definisinya itu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun secara kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kehidupan bangsa di Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Gitu. Jadi tuh kita harus melindungi negara kita dari berbagai ancaman intinya. Seperti itu. Nah, bentuk-bentuknya apa sih? Nah, kita lanjut nih ke bagian keduanya deh. Ada nilai dasar bela negara. Nah, berdasarkan undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 2 ada nilai dasar bela negara yaitu cinta tanah air yang pertama. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus sadar kalau misalnya kita tuh hidup berbangsa dan bernegara. Kita nggak hidup sendiri, kita nggak hidup di keluarga kita aja gitu. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus tahu kalau kita tuh berpandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara itu berpatokan pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Gitu. Nah, ini kan nilai dasarnya. Langsung kita ke bagian terakhir. Aktualisasi kesadaran bela negara sebagai ASN. Nah, sebagai calon ASN, kita harus bisa mempraktikkan tindakan bela negara di kantor kita masing-masing. Nah, gimana sih caranya? Bentuk-bentuk perilaku yang bisa kita terapkan sebagai wujud dari aktualisasi bela negara. Nah, ini contoh aja dari beberapa perilaku yang mungkin bisa dijadikan wujud bela negara yang lain. Nah, yang pertama nih, ASN kita tuh sebagai warga negara yang terpilih itu harus jadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jadi itu kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, ASN itu sebagai contohnya. Kita nggak boleh menjelek-jelekan bangsa kita sendiri. Kita harus membangga-banggakan apapun itu. Nah, yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah, betul itu. Kita harus profesional dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Nah, jadi kita nggak boleh bikin keputusan yang asal-asalan tanpa ada patokannya. Nah, kita harus berdasarkan keahlian kita. Yang keempat, memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam bersikap dari setiap konsentrasi politik baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Nah, sebagai ASN kita harus netral, nggak boleh mengompor-ngompori untuk kita milih siapa-siapa gitu dalam politik, jadi harus netral. Yang keempat, mendorong kesetiaan dalam pekerjaan. Kesetaraan di sini maksudnya, bukan kesetiaan. Yang kelima, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, guna berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Oh gitu maksudnya. Ya betul, kita harus melaksanakan tugas secara ikhlas, secara jujur, cepat, tanggap, supaya ada feedback yang baik dari masyarakat. Yang terakhir, mengutamakan pencapaian hasil
untuk mendorong kinerja pegawai ya. Jadi kita kerja harus berorientasi, harus mengutamakan hasil. Itu ada target lah yang harus kita capai sebagai wujud dari bela negara kita. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa saya share. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.